Saya ingin menyampaikan tentang jenis-jenis masker. Yang pertama adalah masker kain, kemudian masker bedah, dan masker N95, dan terakhir adalah face piece respirator atau masker yang menutupi seluruh muka. Berikutnya saya bicara sedikit tentang masker kain. Ini perlindungan terhadap droplet iya ada, tetapi tidak ada perlindungan terhadap aerosol ataupun partikel yang airborne. Jadi pencegahan keluarnya droplet dari batuk atau bersin itu pada pemakai, kalau yang dropletnya besar iya bisa, tapi kalau dropletnya kecil tidak bisa ini masker kain ini ya. Jadi efektivitas filtrasinya adalah pada partikel dengan ukuran 3 mikron itu bisa 10-60% partikel tersebut bisa dicegah. Dan tentu saja karena ini masker kain ada kebocoran ya, dan keuntungannya adalah bahwa masker ini dapat dipakai berulang, tapi tentu saja perlu dicuci dengan deterjen, dan bila perlu memakai air panas karena deterjen dan air yang hangat itu bisa mematikan virus. Kemudian saya ingin bicara mengenai masker bedah. Masker bedah ini adalah perlindungan terhadap droplet. Jadi memang dipakai untuk melindungi kita dari droplet yang dikeluarkan oleh orang lain. Ya, tetapi memang tidak bisa dipakai untuk melindungi terhadap partikel yang ada di aerosol atau di partikel yang airborne. Dan efektivitasnya adalah bisa memfiltrasi 30-95% partikel dengan ukuran 0,1 mikron. Tapi tentu saja ada kebocorannya, terutama dari samping kiri kanan, karena tidak sepenuhnya sempurna bisa menutupi wajah. Dan ini sebetulnya tidak bisa dipakai berulang kali, jadi ini sekali pakai, dan durasinya tergantung dari kondisi. Kalau sudah basah mestinya ini sudah segera diganti masker bedah ini. Berikutnya saya bicara tentang masker N95 atau yang sejenis. Masker ini mempunyai proteksi yang sangat baik untuk droplet dan juga mempunyai proteksi yang sama untuk partikel aerosol atau airborne. Makanya ini dianjurkan hanya dipakai oleh petugas kesehatan, bukan masyarakat umum. Dan efektivitasnya cukup tinggi, memfiltrasi partikel yang ukuran 0,1 mikron itu sampai di atas 95%. Makanya namanya N95. Dan tidak ada kebocoran kalau dipakai dengan baik. Ini sebetulnya jika memang ada kelangkaan dapat dipakai berulang, tentu saja dengan tata cara khusus ya. Seperti misalnya setelah dipakai dijemur di bawah sinar matahari untuk 3-4 hari sehingga virusnya sudah mati. Nah, kemudian baru bisa dipakai kembali. Tapi ini disarankan hanya bila stok sangat sedikit. Tapi kalau stok masih ada, kita tidak sarankan untuk dipakai berulang. Selanjutnya ada masker yang jarang kita lihat, namanya face piece respirator. Ini punya efek perlindungan terhadap droplet maupun aerosol atau airborne, tetapi ini biasanya dipakai di industri. Ya, efektivitasnya bisa mencegah memfiltrasi partikel 0,1 mikron sampai di atas 99%, nyaris 100%. Tidak ada kebocoran, dapat dipakai berulang, tapi tentu saja harus dibersihkan dengan desinfektan secara benar. Dan saya sampaikan tadi, masker ini biasanya dipakai di industri yang terdapat gas-gas yang berbahaya.